Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pimpinan cabang istimewa Aisyahnya, kita langsung saja sudah terhubung dengan Saudari Hidayah Haryani. Langsung saja kita sapa Mbak Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Diaspora pada kesempatan kali ini, Mbak. Bagaimana kondisi Turki saat ini dan juga para kader baik dari pimpinan Muhammadiyahnya dan juga Aisyahnya di sana? Ya, baik, terima kasih Mbak Arina. Untuk kondisi di Turki saat ini ya sedang musim salju ya Mbak, dingin, dan di kota saya itu hingga 1 derajat. Dan beberapa kota mungkin sudah ada yang minus 5 sampai minus 12, salah satunya di Kars. Itu dingin banget ya, karena udah musim salju. Untuk kondisi lainnya, alhamdulillah, kita sudah lepas masker untuk ini ya Mbak, kesehatan atau COVID, tapi memang kita tetap dianjurkan untuk di dalam ruangan tetap pakai masker, karena memang di Indonesia atau di negara Asia sebagian besar masih terkena dampak COVID itu sendiri, gitu. Dan untuk teman-teman kader, alhamdulillah sehat-sehat, dan di minggu ini kita sedang masa ujian Mbak, hingga nanti akhir Januari. Ujian semester. Baik Mbak Hidayah, kalau kita biasanya berbincang dengan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyahnya di Turki. Dan ini untuk pertama kalinya Mbak Hidayah hadir sebagai Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah di Diaspora. Bisa diceritakan bagaimana awal berdiri dan juga berapa anggota saat ini Aisyah di Turki? Baik, terima kasih Mbak Arina. Iya. Untuk awal berdirinya terbentuknya ya, dan pimpinan cabang istimewa Aisyah di Turki ini memang sudah harus disegerakan, karena di muscap ketiga di tahun 2020 kemarin, muscap pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, kebetulan keynote speakernya itu Buya Mukti Ali, Prof Mukti, ya, itu sebagai narasumber, dan beliau sudah mendesak pimpinan cabang agar segera dibentuk PCIA, karena memang sudah ketiga, berarti sudah 6 tahun. Justru udah 6 tahun ini ya? Betul, kalau untuk Muhammadiyahnya. Okay, jadi memang harus didesak, kalau Prof Mukti kemarin bilangnya harus segera dibentuk gitu. Kasihan nanti kader-kader yang perempuan itu kontribusinya jadi hilang gitu. Jadi mending ditampung dan sebagai duta Aisyah sekaligus dibentuk aja, walaupun 85% itu terdiri dari mahasiswa Mbak Aisyahnya. Dan teman-teman juga di sini awalnya kaget gitu, kenapa nggak Nahdlatul Aisyah dulu gitu, Nasyiatul Aisyah dulu. Gitu. Karena rata-rata masih muda begitu ya, masih usia-usia di Nasyiatul Aisyah begitu, dan langsung memimpin PCIA begitu ya, Aisyah yang harusnya di umurnya 40 ke atas begitu ya Mbak ya? Betul. Iya Mbak, jadi awalnya juga pada kaget teman-teman, kok Aisyah gitu, cuman memang ini udah dari pimpinan juga bakal nanti memberikan support, memberikan masukan dan sebagainya, jadi insya Allah kita bakal jalani bersama. Dan untuk anggota sekarang sih Mbak, alhamdulillah sudah ada 40 anggota. Itu, tapi untuk di kepengurusannya sendiri kita ada sekitar 20 orang Mbak, di kepengurusan PCIA-nya. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2022 akhir itu kan sudah ada kader-kader yang baru datang juga. Gitu. Dan itu insya Allah bakal kita rangkul dan bakal kita rekrut juga untuk bergabung di pimpinan cabang Aisyah nantinya. Baik, ini kan baru awal bagaimana mengumpulkan para kader dari 40, kemudian ada 20. Terdiri dari provinsi mana saja ini Mbak anggotanya?
kan pasti nggak mungkin tersebar hanya satu kota saja. Kemungkinan pasti tersebar di berbagai kota di Turki begitu. Iya Mbak. Kalau di Turki sendiri itu kurang lebih ada 70 sampai 80 provinsi. Hanya kita karena sebagian besar tujuannya studi ya Mbak. Jadi kita di kota-kota tertentu seperti Istanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Bursa, terus kota Kayseri, Kırklareli, dan Kütahya. Tapi sebenarnya masih ada lagi beberapa kota kecil gitu, Mbak. Baik. Dan di situ juga kita sudah cukup banyak mengembangkan ortom-ortom. Di antaranya salah satunya kemarin ortom dari Tapak Suci di Kütahya. Teman-teman di sana tuh sudah mulai tampil gitu Mbak di depan para rektor di kampus gitu. Bahkan kita dapat apresiasi dari gubernur di Kütahya itu. Masya Allah. Ini merupakan geliat dan juga prestasi tersendiri ya untuk internasionalisasi Muhammadiyah dan juga Aisyah di Turki. Nah, Mbak, bagaimana sih koordinasi antara para anggota di sela-sela kesibukan yang padat begitu ya sebagai pelajar yang sedang menempuh studi S1, S2 begitu ya. Bagaimana koordinasinya mengingat banyak sekali provinsi, ada macam-macam provinsi kan? Apakah melalui virtual, apakah juga sekarang karena pandeminya sudah mulai dilonggarkan peraturannya bisa berkumpul bersama atau seperti apa? Iya. Gitu. Ya Mbak Arina. Itu kalau dari anggota sendiri kita memang general ya Mbak. Ada yang sudah menikah, ada yang masih mahasiswa. Tapi memang yang sudah menikah itu hanya sebagian kecil, 10-20%. Nah jadi untuk kita rapat kemarin itu masih virtual. Bahkan kita ada pembina yang baru itu ada kita sama Kak Dewi Baridit. Beliau udah dosen juga, namun ikut suaminya S3 ke sini, jadi beliau juga ikut membina kita di bawah membina Aisyah gitu. Terus untuk misalnya kayak ketemu itu kita ketika ada acara besar gitu Mbak, atau enggak ketika ada tamu-tamu dari PP biasanya tuh kadang kita diminta buat itu menghadiri atau menemui gitu. Tapi biasanya yang paling sering itu di Istanbul karena sebagian besar acara di Istanbul Mbak. Jadi teman-teman yang ada di Istanbul yang bisa mewakili. Dan untuk yang di wilayah lain seperti Kayseri itu kan jauh yang Kayseri itu di ujung, Istanbul ujung gitu. Jadi hanya bisa virtual Zoom. Dan halo Mbak, suara saya apa terdengar Mbak? Baik, masih terdengar Mbak Hidayah? Oh masih. Oke. Nah itu tadi saya ulangi ya Mbak yang untuk baik. Mbak Hidayah, kita lanjutkan perbincangan kita. Bisa Iya, Mbak Hidayah, kita lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrahma dan juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Turki, Mbak Hidayah Haryani. Mbak, kita tadi lanjutkan, tadi sudah Mbak Hidayah juga menceritakan bagaimana awal muasal begitu ya berdirinya PCIA dan juga perkembangan PCIA di Turki. Saat ini apa sih visi dan misinya PCIA Turki dalam kurun waktu 1 tahun ini? Terima kasih Mbak Arina. Untuk visi dari PCIA itu sendiri ya Mbak, itu kita sudah berlangsung selama setahun kurang lebih, dan ini insya Allah setahun lagi ya, karena kalau di cabang istimewa itu kita 1 periode 2 tahun ya Mbak kurang lebih. Baik. Nah itu kita sendiri masih sederhana sih Mbak, ingin menjadi duta Aisyah, ya minimal bisa merangkul adik-adik ataupun kader-kader lainnya yang mereka sudah berkontribusi
di Muhammadiyah ataupun Aisyah di Indonesia, tetap kita rangkul agar tetap bisa berkontribusi di sini. Gitu. Baik. Apalagi menjadi duta Aisyah yang tangguh pastinya, karena kita berada di negeri orang, dan bagaimana cara kita bisa memperkenalkan Aisyah gitu secara khusus dan secara umum, bagaimana sebagai warga negara Indonesia atau Muslim di Indonesia kayak gitu. Baik, luar biasa. Berarti penguatan kader terus ditingkatkan ya di mungkin 1 tahun ke depan ini. Dan bagaimana, apa tantangan yang dihadapi PCIA Turki ketika menguatkan pengkaderan, kemudian mengenalkan persyarikatan di ranah wilayah masyarakat di Turki? Bagaimana, apa saja tantangannya, Mbak Hidayah? Iya Mbak, kalau untuk tantangan tersendiri sih, yang pertama dari waktu ya Mbak. Waktu itu kita berbeda, di setiap kota juga itu ada perbedaan waktu, walaupun setengah sampai 1 jam gitu. Yang wilayahnya di timur sampai barat gitu, sama seperti WIB, WITA ataupun WIT gitu. Iya. Terlebih apalagi nanti ketika kita mengadakan kajian atau webinar gitu, yang kita ngundang Ibu Aisyah yang di Indonesia gitu. Jadi untuk pembagian waktu di sana malam, di sini masih sore gitu, ataupun masih siang, sehingga teman-teman masih pada kuliah gitu. Dan itu masih menjadi hambatan yang paling yang ada gitu. Yang kedua itu dari jarak, karena kita belum bisa face to face. Baik. Apalagi sesama pengurus itu kita masih kemarin ketika pelantikan itu yang hadir offline masih setengahnya gitu, belum semuanya kumpul. Jadi harapannya juga setidaknya sebelum muscap kita pengen face to face gitu bersama para pengurus. Dan untuk program-program yang berjalan juga alhamdulillah masih sebagian besarnya online, Mbak. Jadi untuk program offline itu kita ikut andil dari kegiatan lazismu, salah satunya misalnya itu kemarin kita ada namanya berbagi, dan itu bergilir di setiap kota. Gitu. Dan ada kita dapat dari donatur dan dikasih batasi berapa lira untuk tiap kota ini, terus kita berbagi gitu. Baik, jadi kegiatan-kegiatannya pun masih berkolaborasi dengan PCIM di sana ya. PCIM dan juga lembaga juga ortom-ortom lainnya. Baik, betul. Tadi juga sudah ada tapak suci yang sudah berkembang, sudah mulai mengenalkan. Mungkin kira-kira menurut Mbak Hidayah, bidang-bidang apa saja yang bisa dimasuki begitu untuk mensosialisasikan persyarikatan di sana? Kalau beberapa negara ada yang menggunakan pendekatan-pendekatan budaya seperti bagaimana melakukan masak bareng, kemudian berbagi, terus kemudian ada juga yang melalui kegiatan sosial gitu kalau di Pakistan dengan membuatkan sumur. Ada juga yang kalau Taiwan itu tapak suci gitu. Dan apakah juga di Turki juga melakukan pendekatan yang sama melalui budaya dan juga sosial? Iya Mbak, baik, terima kasih Mbak Rina. Kalau untuk pendekatannya sendiri, kita kemarin memang lebih secara mudah ya, lebih mudah kita melalui tapak suci. Seperti kemarin contohnya 17 Agustus, itu teman-teman dari kader Muhammadiyah tampil ketika pementasan di 17 Agustus. Selain itu juga kita di tiap kota Mbak, tiap kota kan, tiap kampus pelajar itu mengadakan yang namanya Wonderful Indonesia. Nah, jadi seperti kemarin Kayseri, Kutahya, Sakarya, ini juga kita sudah menampilkan gitu di depan para warga lokal. Dan juga untuk kegiatan lainnya, karena kita masih basicnya mahasiswa juga Mbak, jadi kita memberitahunya lewat ada yang namanya PCIA Talks gitu. Baik. Cuman memang kendalanya tadi masih di bahasa sih Mbak. Kita masih hampir full itu masih dalam bahasa Indonesia. Baik. Gitu. Tapi ketika kemarin ada juga satu program yang dimana kita kolaborasi dengan
organisasi di Turki ketika Idul Kurban kemarin. Oh, kalau Itu Idul Mbak salah Kurban. satunya. Ya itu bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat berarti ya, kegiatan-kegiatan seperti ini. Betul, Baik. Dan betul Mbak. seberapa diterima para kader-kader muda Aisyah ini ketika berinteraksi dengan warga di Turki? Kurang lebih kan mereka juga cukup welcome ya dengan perempuan berhijab gitu, dengan negara Islam tentu saja akan lebih mudah. Apakah justru ada kendala tersendiri selain bahasa tadi? Ya, alhamdulillahnya mereka sangat senang dengan kita juga sebagai warga Muslim ya Mbak. Dan untuk pengenalan misalnya untuk keislamannya sendiri, mereka juga nggak rasis gitu, karena kalau kita udah pelajari ketika kita tinggal di sini itu ada beberapa yang berbeda Mbak, seperti untuk pelaksanaan atau praktik sholat ataupun praktik ibadah, warga Turki mayoritas mereka mengikuti mazhab Imam Hanafi, sedangkan kita di warga Indonesia masyarakatnya mayoritas menganut mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Terlebih kita di Muhammadiyah ada namanya putusan tarjih gitu kan Mbak. Jadi untuk perbedaan itu sendiri mereka justru senang gitu, suka gitu. Oh memang ternyata kalian Muslim di sana justru jauh. Nabi Muhammad kan nggak pernah berdakwah ke Indonesia gitu, sehingga kalian justru bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang bagus gitu. Jadi, itu mereka senang sekali. Jadi cukup diapresiasi sekali ya di sana ya? Iya betul, iya Mbak, benar diapresiasi. Bahkan apalaginya kita tuh kan mahasiswa ya Mbak, yang rela jauh-jauh datang dari Indonesia, terus 13 jam naik pesawat gitu, dengan semangat gitu. Mereka kadang suka ini Mbak, kayak ngasih ikram itu kayak suka kasih gratis karena kalian mahasiswa, para pejuang di jalan Allah gitu, fisabilillah lah gitu. Oh jadi sangat jadi budaya Turki sangat betul sangat memberikan keleluasaan juga, gitu. Oh baik, jadi terhadap musafir mereka sangat memuliakan sekali begitu ya kalau di sana ya? Iya Mbak, benar. Nah kalau untuk di bidang akademis itu kan kita ada ideologi Muhammadiyah yang sudah bukunya ideologi Muhammadiyah itu udah diterjemah ke dalam bahasa Turki. Nah itu kalau untuk sekarang kita masih memperkenalkan ke dosen-dosen para akademisi sih Mbak, supaya semakin banyak mereka, karena kan untuk menjelaskan ideologi Muhammadiyah itu agak sulit kan Mbak, tapi kita bisa menyederhanakannya melalui gerakan sosial keagamaannya itu tadi. Ya, gitu. Pendekatan-pendekatan yang lebih humanis begitu ya. Dan itu sepertinya lebih efektif kalau diterapkan di beberapa negara juga, termasuk mungkin Turki gitu ya, meskipun negara Turki termasuk negara Muslim di sana. Baik Mbak, kita lanjutkan perbincangan kita nanti. Kita akan lebih personal begitu ya, nanti berbicara mengenai bagaimana cara mendapatkan beasiswa di sana. Tentu saja ini menjadi ditunggu-tunggu para pemirsa TV-mu, bagaimana para kader Muhammadiyah yang masih muda di Indonesia ingin belajar di sana. Kita jeda sejenak, Mbak Hidayah, tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Rina Nur Rohmah dan juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Turki, Mbak Hidayah Haryani. Mbak Hidayah, dalam waktu dekat ini program secara spesifik atau program unggulan yang nanti akan segera dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun ini, selain penguatan kader, apa saja nanti? Iya, baik Mbak Arina. Kalau untuk program unggulan kita masih berlangsung juga sampai sekarang, itu ada namanya PCIA Talks. Jadi kita setiap 2 minggu sekali bakal nge-share terkait lifestyle di Turki, belajar di Turki, ataupun yang tentang Turki. Dan kita mengundang teman-teman yang ada di Turki. Dan juga ada beberapa komunitas perempuan di Turki yang memang kita sedang berusaha buat ajak kolaborasi juga Mbak. Gitu. Dan apalagi untuk
bulan Ramadan sudah semakin dekat, jadi kita sudah mencanangkan program yang namanya One Day One Juice gitu Mbak. Tapi Oh, untuk Masya Allah. melatih itu kita sudah sepakat dengan teman-teman di pengurus agar kita bisa pelan-pelan, bisa one day, one week, one juice, atau nanti kalau sudah pada konsisten kita lanjut ke one day half juice, baru ketika di Ramadan kita sudah bisa mencapai target one day one juice-nya gitu. Dan insya Allah bakal kita teruskan gitu. Ya, ini akan Dan itu dilakukan di kita, Ramadan ya, bentar lagi berarti beberapa bulan lagi. iya Mbak, Iya. untuk menyemarakan Ramadan, dan ketika nanti itu sudah berhasil konsisten, kita akan mengajak kepada seluruh komunitas yang ada di Turki. Baik. Karena teman-teman di Turki juga ada kan namanya organisasi pelajar, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI, di tiap negara ada, dan itu tiap wilayah juga ada yang namanya divisi kewanitaan atau divisi perempuan gitu. Jadi kita memang akan mengajak juga teman-teman yang tidak dari basic Muhammadiyah untuk bisa mendukung program kita ini. Karena itu Ya. tadi juga Mbak, kayak teman-teman yang bukan berlatar belakang dari Muhammadiyah, kita tetap juga ajak, karena ketika dia datang ke Turki dan melihat, oh ternyata kita seperti ini, terus Jadi tertarik secara begitu ya? pelan-pelan, dan Oke. cukup banyak yang tertarik juga Mbak gitu untuk bergabung. Nah, ini mungkin Bahkan ada juga, iya, itu gimana Mbak? strategi strategi juga bisa jadi strategi juga Iya untuk Mbak, bisa betul, betul. Heeh. menguatkan pengkaderan. Baik, Mbak, kita langsung Iya. beralih saja secara personal dan juga bagaimana para kader persyarikatan, terutama para kader dari Aisyah di Turki ini, para perempuannya yang sedang Heeh. menimba ilmu di sana. Apa sih yang tantangan apa saja sih yang biasanya ditemui selama kurun waktu 2 tahun, 1 tahun menimba ilmu di Heeh. sana begitu secara makanan, kebudayaan, bagaimana beradaptasinya? Bisa diceritakan kepada Oh pemirsa. iya, baik. Terima kasih Mbak Arina. Ya. Kalau untuk adaptasi memang rata-rata Mbak, kita warga Indonesia ketika untuk budaya culture-nya ya, culture shock-nya itu pasti. Yang pertama itu 4 musim. Kalau udah musim dingin, dingin banget sampai batuk-batuk pilek gitu. Ya. Terus untuk makanan yang paling penting, karena itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari kan Mbak. Ya. Itu yang paling terkenal itu ada namanya minuman airan. Airan itu terbuat dari susu dan yogurt gitu Mbak. Rasanya Jadi asam berarti ya? orang Turki, asam ya Mbak, Oke. benar. Asin, asin juga. Mhm. Asin, lebih ke asin, dan itu biasanya dikonsumsi oleh orang Turki setiap harinya. Dan kalau bisa dibilang itu minuman wajibnya. Terus Baik. kalau untuk makanan emang roti kan Mbak, udah kita tahu ya di Eropa roti. Tapi selain itu ada juga namanya corba. Jadi mereka lebih banyak mengonsumsi yogurt dan keju-kejuan gitu Mbak. Jadi makan Baik. roti pakai zaitun, makan roti pakai keju, makan roti ya campuran itu sih Mbak. Jadi belum terbiasa juga lidah kita orang Indonesia Ya. gitu. Dan Apalagi di Turki mereka paling nggak suka pedas gitu. Jadi makanannya hambar oh baik. gitu. Untuk mensiasatinya berarti Lebih ke hambar. Mbak Hidayah sama teman-teman bagaimana? Masak sendiri tiap hari atau bagaimana? Iya, kalau untuk itu masak tidaknya kita beberapa ada yang tinggal di asrama Mbak. Kalau tinggal di asrama kita nggak boleh masak, tapi kalau kita tinggalnya di rumah atau di apartemen gitu, itu bisa masak. Dan Baik. itu lebih leluasa juga. Karena memang kita alhamdulillahnya dapat itu Mbak, kayak subsidi di kampus. Jadi kalaupun masak ya sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Jadi Karena sudah kita bisa makan di kampus. baik. Dan itu lebih murah gitu. Jadi sudah dijamin ya makanannya untuk para mahasiswa Iya. yang sedang menempuh Mm-mm. pendidikan di sana. Nah, kami dengar juga kan Iya. apa namanya? Para mahasiswa ini tentu saja selain adaptasi dan juga belajar Mhm. terkait bahasa bagaimana? Apakah ada kursus sebelum memasuki prakuliahan dan juga terjun langsung kepada masyarakat? Atau dari Indonesia sudah belajar bahasa Turki dulu? Mhm. Iya, baik Mbak. Kalau untuk belajar bahasa, kita memang ada diberi kesempatan untuk 1 tahun belajar bahasa Mbak.
gitu. Hmm, Namun ada teman-teman yang memang sudah belajar dari ketika di Indonesia belajar online gitu. Jadi ketika dia terjun langsung di Turki dia sudah bisa menguasai. Kalau saya pribadi kemarin nggak tahu sama sekali, masih oh, pakai bahasa Inggris masih satu minggu pakai. pertama. Jadi seleksinya berarti Mm-mm, tetap ketika kita mendaftar ke Turki, ini buat informasi mm-mm, kepada pemirsa juga yang tertarik begitu ya belajar di mm-mm. Turki, berarti seleksinya masih menggunakan bahasa basic internasional, bahasa Inggris ya. Iya Kalau untuk Mbak, betul. hmm, baik. Kalau ada beberapa bagian sih Mbak, kalau teman-teman mahasiswa itu ada yang jalur beasiswa dan juga jalur mandiri. Nah, kalau Hmm, jalur beasiswa memang untuk pendaftaran berkas dan eh, lainnya itu masih menggunakan bahasa Inggris. Dan nanti ketika sudah keterima jadi URD, kita bakal diberangkatin langsung untuk belajar kursus bahasa Turki 1 tahun. Dan itu udah dapat stipend juga tiap bulannya, Masya gitu. Allah. Ya, baik. Dan untuk semuanya udah ditanggung Wah, biayanya, fully funded kurang lebih gitu. wow, luar biasa sekali itu informasi yang menarik Mhm. pemirsa dan yang adakah tips biasanya saya akan menanyakan kepada narasumber yang sedang Oke. belajar di berbagai negara terutama kader-kader Muhammadiyah apa sih tips Mhm. yang harus menjadi catatan jika para kader Mhm. muda Muhammadiyah yang ingin belajar di Turki tips dari Mbak Hidayah apa? Ya. Kalau dari saya sih Mbak, apa ya? Karena kemarin saya pengennya memang milih negaranya Turki, Oke. selain apa namanya mayoritas masyarakatnya masih Muslim, jadi untuk eh, apa ya kepribadian kita insya Allah masih tetap terjaga daripada di Eropa yang minoritas gitu. Dan selain itu juga eh, apa ya kita persiapkan bahasa karena untuk di pendaftaran awal itu kita membutuhkan ya kemampuan bahasa dan untuk berkas-berkas lainnya juga Menggunakan kita iya siapkan dalam bahasa Inggris juga gitu Mbak. ya. Dan yang pasti pengalaman teman-teman selama berkontribusi menjadi kader ataupun duta Aisyah ataupun waktu pelajar IPM, IMM itu tetap bisa kita submit atau kita apply di sana. Karena saya sendiri juga kemarin saya Baik. tambahin dan saya tuh kayak berpikir nggak malu-malu walaupun saya ikut organisasi ini. Karena di situ saya banyak banget dapat pengalaman. Mulai Baik. dari pengalaman kerja Hmm. itu, terus pengalaman magang, terus pengalaman sebagai sukarelawan juga. Itu jadi perlu kita tambahkan nanti ketika di aplikasi beasiswanya. Baik, Gitu, Mbak. jadi menjadi kader Muhammadiyah atau Mm-mm. keanggotaan Muhammadiyah ada banyak sekali Manfaat, privilege dan betul. manfaat begitu ya ketika Iya, melakukan bekerja ataupun mungkin bekerja sama secara internasional dan juga kuliah begitu ya, mm-mm. mengambil pendidikan di luar negeri. Betul, Mbak. Dan terakhir nih Mbak Bisa. Hidayah, Mm-mm. apa harapan ke depan untuk PCIA di Turki sendiri dan juga harapannya untuk para kader-kader Muhammadiyah yang tersebar di di berbagai negara? Berbagai. Oke, baik Mbak. Kalau harapan saya sih pastinya memang kalau pimpinan cabang istimewa Aisyah kebanyakan itu masih mahasiswa ya rata-rata. Karena memang apa ya peran utamanya itu sebagai duta Aisyahnya dulu dijalankan, dilakoni sehingga nanti yang lain bisa kita berikan kontribusi lebihnya. Dan untuk teman-teman pelajar tetap semangat walaupun kita berada di negeri orang, tetap kita berikan pendekatan-pendekatan yang baik, pengenalan-pengenalan yang baik juga terkait Muhammadiyah dan Aisyah, sehingga nanti dengan cara baik itu orang-orang akan tertarik. Setidaknya eh, ingin tahu dulu aja sudah menjadi nilai lebih untuk kita, apalagi ketika mereka bergabung gitu Baik, bersama kita untuk berdakwah bersama. Gitu. baik. Terima kasih Mbak Hidayah Aryani atas Sama-sama Mbak. waktunya di diaspora pada kesempatan kali ini. Sehat selalu di sana. Salam untuk para kader Insya Allah Aisyah Mbak. di Turki. Semoga kami Insya Allah Mbak. bisa Siap. nanti berkunjung ke sana dan langsung bertemu dengan Mbak Hidayah dan juga Siap. rekan-rekan di Mhm. sana. Siap. Terima kasih banyak Mbak Arina. Iya. Saya juga. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Turki, Mbak Hidayah Haryani.
Pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan salah satu kader pimpinan cabang istimewa Aisyah yang ada di Turki, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rina Rohmah dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.